Bukan bandingkan azan dengan gonggongan anjing, begini klarifikasi Kemenak soal ucapan kontroversial Menak Yakut. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978. Jadi kita tidak sedang mengatur azan. Kita tidak sedang mengatur ceramah keagamaan, tidak. Tapi bagaimana penggunaan pengeras suara di rumah ibadah, di masjid, di musola dan di langgar. Dan itu peraturan tahun 78. Bukan saya yang membuat. Jadi ketika itu Dirjen Bimas Islam itu mengeluarkan instruksi yang itu diberlakukan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, para penyuluh-penyuluh agama, para kanwil, Kakamenak di kabupaten kota dan seterusnya, untuk bagaimana penggunaan pengeras suara ini ditata, diatur lebih baik supaya kehidupan bersama ini bisa terjaga dengan baik. Jadi di situ diatur secara rigid bagaimana azan itu harus dikumandangkan pada saatnya, kapan itu, lalu kemudian ceramah-ceramah keagamaan yang dilakukan di masjid itu apakah harus menggunakan pengeras suara yang ditujukan hanya ke dalam saja atau keluar. Misalnya contohnya kalau memang jamaahnya membludak sampai keluar masjid, ya tentu menggunakan pengeras suara yang keluar. Tapi kalau jamaahnya cukup di dalam saja, ya menggunakan pengeras suara ke dalam. Karena tidak sedang kampanye. Iya, jadi sampai sedetail itu tahun 78 ya. Nah, kami saat ini sekedar mensosialisasikan kembali. Kementerian Agama atau Kemenak mengklarifikasi soal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengeluarkan pernyataan kontroversial karena dianggap telah menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Hal itu diungkapkan Yakut menyusul diterbitkannya surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Terkait hal itu, pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak, Tabib Al-Asyar, mengklaim jika pernyataan Menak Yakut bukan untuk membanding-bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dia pun menyayangkan ramainya pemberitaan soal Yakut membandingkan dua hal itu. Dia menjelaskan kronologi pernyataan Yakut yang kini memicu kontroversi. Menurutnya, ditanya wartawan tentang SE tentang pedoman penggunaan toa masjid, Menak Yakut mengatakan dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Dengan itu, kata dia, perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara atau apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan yang lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal
sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memeliharanya itu. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Lebih lanjut, Thabib mengatakan, ia pun tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Yakut terbitkan, kata Thabib, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 dB. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Pedoman itu, kata Thabib, telah diterapkan sejak lama. Jadi yang diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 dB maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Jadi tidak ada pelanggaran dan pelarangan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Demikian pungkasnya.